Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, jadi video kali ini agak berbeda teman-teman. Mungkin video-video sebelumnya itu kan saya sering ngeliatin pemandangan gitu kan. Nah, temanya pada ini itu saya akan memberikan tips dan trik agar lolos mindset. Nah, sebelum kita ke inti pembahasan, jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya ini agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten tentang apapun yang ada di sini. Nah, langsung saja. Jadi gini teman-teman, mungkin untuk mindset di tahun sekarang itu berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena gini teman-teman, karena dari beberapa kasus di tahun-tahun yang lalu ada banyak teman-teman kita yang pulang ke Indonesia karena entah itu nggak betah, sakit ataupun dan sebagainya. Orang Jepang itu sekarang lebih teliti untuk memilih kandidat untuk bekerja di Jepang. Nah, untuk tahun sekarang mungkin ya karena kemarin itu bos saya itu ke Indonesia. Dia itu mengadakan Mensetsu dan merekrut kurang lebih berapa orangnya saya juga belum paham karena saya juga tidak terlalu menanyakan hal itu. Nah, kalau di tempat saya teman-teman, pertama itu yang dicari pasti apa? Fisik. Apalagi seperti saya ini kan jobnya kan ginba topi. Topi itu sangat berat teman-teman. Mungkin karena saya di sini belum ada 1 tahun ya, mungkin saya bilangnya berat. Tapi mungkin setelah 1 tahun, insya Allah bisa enjoy lah sama pekerjaan. Nah, jadi karena mungkin ini awal, jadi kan saya masih merasakan capek. Mungkin kadang rasa males itu ada teman-teman. Cuman balik lagi, ketika kita udah terjun ke lapangan tempat kita kerja, kita itu udah semangat. Nah, untuk tips yang pertama, biasanya kan Mensatsu itu kan ada banyak orang. Nah, biasanya kan itu kan ditanya tuh bareng-bareng tuh, tapi emang jawabnya kan bergantian. Contohnya ini misal 5 orang, 5 orang itu biasanya pertanyaannya itu sama. Apa pengalaman pekerjaan kamu sebelumnya? Ditanya tuh. Nah, kalian berikan jawaban yang mengarah ke job desk tersebut. Misalnya kita mau interview topi. Ya meskipun kalian punya pengalaman ya antara pengalaman atau tidaknya di bidang itu, setidaknya berikanlah jawaban yang mengarah ke job desk tersebut. Misal saya pengalaman saya itu kayak apa ya, misal kulit bangunan. Kita kan secara fisik pasti udah nih dia fisiknya berarti kuat dong karena sebelumnya dia kerjanya kerja berat. Kalau enggak misal saya dulunya sopir, karena mungkin bos juga pikirnya berarti anak ini bisa nyetir mobil. Nah biasanya kan kayak gitu. Nah jangan nyampe kalian itu niru jawaban dari temen mindset kalian atau bahasa lainnya saingan kalian kan. Kalau bisa jawaban itu beda. Nah terus jawablah seyakin mungkin agar bos itu percaya bahwa kamu benar-benar nih bocah ini tuh punya pengalaman ini. Dan kita itu harus nunjukin apa sih agar bos mau nerima kita. Kita punya nilai apa sih biar bos mau sama kita kan. Nah terus mungkin itu sih teman-teman yang pertama. Nah yang kedua itu biasanya kan nanti setelah tes user itu ada tes fisik teman-teman. Kalau pengalaman saya itu ada 3 proses, yaitu user, fisik, praktek. Nah yang pas fisik itu ada push up, sit up, terus sama pull up teman-teman. Nah di situ itu juga menentukan antara kalian bisa lolos atau enggak. Nah alhamdulillahnya saya di situ lolos. Setelah itu kan
proses ketiga yaitu praktek. Nah, alhamdulillahnya di proses ketiga itu saya nggak ada. Akhirnya saya kan langsung dinyatakan lulus. Setelah itu setelah dinyatakan lulus itu kan karena ya itu tadi teman-teman, jawaban saya dari teman-teman yang lain itu berbedanya karena jawaban yang mereka berikan itu tuh mungkin jawaban yang monoton teman-teman. Ibaratnya kan ditanya tujuan kamu ke Jepang apa gitu kan. Ibarat cari duit, pasti kan bos mikirnya cari duit itu nggak harus di Jepang, ke negara lain pun bisa, di Indonesia pun juga bisa, kenapa harus ke Jepang, pasti kan kayak gitu kan. Nah terus untuk kalau saya sendiri sih ya, waktu saya main setsu itu teman-teman, itu saya rambut itu potongannya itu botak teman-teman. Jadi bos itu ngeliat, oh bocah ini benar-benar udah siap nih buat ikut interview. Ibarat segi kerapian tuh kita dapat. Dan kalau saran saya, pakai baju itu yang ketat teman-teman. Jadi kayak baju biasanya kan kalau kita interview kan baju putih celana hitam kan. Kalau saya dulu itu pakai bajunya ketat ya, karena keadaannya saya udah nggak punya baju lagi, dan kalaupun mau beli juga waktunya mepet teman-teman. Akhirnya saya pakai itu. Dan mungkin kan kalau bos ngelihat dari segi badan kita, oh badannya kayak gini, terus bos kan juga bisa menilai nih, oh karakternya kayak gini kan. Kalau kita pakai baju ketat itu kan otomatis kan kayak di sininya kan kelihatan nih teman-teman. Waktu itu tuh bos saya itu nyamperin saya, megang ini, dipegang ya, mungkin nggak tahu sih saya ngecek apanya, saya kurang paham, dipegang. Nah, kalau bisa baju ketat teman-teman. Nah potongan harus bersih, kayak kalau saya dulu kayak tentara kan itu. Nah jadi itu tadi teman-teman, itu adalah triks dan trik menurut pengalaman saya pribadi. Nah mungkin bisa dicoba buat teman-teman yang sedang berproses mau interview di untuk job-job Jepang, bisa dicoba. Nah untuk teman-teman yang sedang punya niatan ingin pergi ke Jepang, selalu semangat, jangan pernah putus asa, belajar selalu ditingkatkan, karena di Jepang itu paling penting adalah bahasa teman-teman. Bahasa, etika itu sangatlah penting. Jadi terima kasih, video cukup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.